Terus dalam dunia tasawuf banyak sekali lintasan-lintasan batin, lintasan pikiran yang kita harus hati-hati. Saya tadi bilang, kepala kita ini kan rame terus, hati kita juga rame terus. Bisikan itu macam-macam, pating seliwer. Mampir selalu, kadang kita tidak sadar, kadang kita sadar. Katanya Haris Al-Muhasibi, hati-hati kalau ada bisikan harus kita deteksi itu suaranya nafsu, suaranya setan, atau dari Allah. Jangan dicampur-campur. Kalau nafsu itu biasanya sifatnya godaan. Kalau setan biasanya sifatnya tipuan. Ya, kalau dari Allah biasanya hidayah, petunjuk ke arah kebaikan. Jadi nafsu itu biasanya isinya godaan untuk pemenuhan hasrat, keinginan. Ini tidak selalu salah, penuhi saja di jalur yang benar, yang halal, dan secukupnya. Makan misalnya harus dipenuhi, tapi secukupnya saja, jangan berlebihan. Minum juga begitu, termasuk hasrat seksual. Penuhi di jalur yang benar, yang halal, dan secukupnya saja, jangan boros. Karena hal-hal yang sifatnya nafsu ini biasanya kekurangan atau kelebihan itu nanti sifatnya merusak. Makan tidak terpenuhi itu merusak. Kebanyakan makan juga merusak. Makanya ilmu tata nafsu dari para ulama akhlak seperti Ibnu Miskawah itu diberi patokan, rumusnya adalah jalan tengah. Tidak penakut, tidak nekat, tapi berani, jalan tengah. Karena memang bisikannya nafsu itu biasanya menggoda kita untuk memenuhi. Pak, saya kan normal, Pak, makanya saya, iya normal sih normal, tapi penuhi di jalurnya yang benar. Karena begitu kita melenceng jalur, kita akan merasakan sengsaranya. Yang kedua setan. Kalau setan ini tipuan. Cirinya tipuan itu barang jelek yang kelihatannya baik. Ditampakkan atau dibisikkan ke kita bahwa itu baik, itu normal, itu tidak masalah. Itu suara-suara semacam ini sumbernya dari setan. Tidak apa-apa, itu pacar-pacarmu sendiri, kalian kan sudah saling cinta, kan sudah janji sehidup semati, tidak apa-apa sudah. Masa berapa tahun dapatnya cuma kirim salam sama titip WA misalnya. Yo, nyarilah untung dikit-dikit misalnya. Itu bisikannya setan. Tidak apa-apa, kamu itu manusia yang normal kok. Kan lawan jenis toh berarti normal, tidak apa-apa. Lebih bahaya kalau sesama jenis. Kalimat-kalimat kayak gini kalimat tipuan. Kalau ada temenmu kok menasihati begitu, berarti dia jenisnya iya. Jadi dia mencarikan dasar bahwa yang salah itu sebenarnya benar. Tidak apa-apa, nyontek aja. Kalau tidak nyontek, kamu nanti tidak lulus loh. Dosennya kejem itu, killer itu. Kalau tidak nyontek, kamu tidak lulus-lulus. Kalau kamu nyontek kan nanti nilaimu bagus. Birrul walidain itu. Orang tuamu senang, lu membahagiakan orang tua itu pahalanya besar loh. Yang kayak gini-gini jenisnya setan. Jadi hati-hati. Yang jelek-jelek ditampilkan sebagai baik. Perhatikan dan ikuti saja dengan serius lamhat bisikan-bisikan dari Tuhan. Itu di antara jalan komunikasi kita dengan Allah itu antara lain pengetahuan ilhamiah, hidayah kalau bahasa kita sering hari ini. Jadi ada kalimat selanjutnya, bisikan Tuhan itu sejalan dengan akal sehat, bisikan setan itu sejalan dengan hawa nafsu.
Jadi rumusnya seperti tadi ya, kalau nafsu itu godaan, kalau setan itu tipuan, kalau Allah, kalau Tuhan itu hidayah, mengarahkan untuk keridhaan dan kebahagiaan.